Samsung Galaxy A54, sulit lupa rasanya pas pertama kali megang handphone ini karena emang rasanya itu premium sekali di kelasan seri A yang jatuhnya mungkin ini mid-high range-nya Samsung untuk tahun 2023. Tapi gimana experience penggunaan gue selama kurang lebih 1 bulan lewat? Yuk kita obrolin di video kali ini. Bismillah, barengan sama gue Taufik Nobo, dan emang gue terbiasa nih ngomongin tentang teknologi dan juga tentang productivity. Jadi kalau lo tertarik dengan hal-hal seperti itu, boleh banget klik tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk semua aktivitas dari channel ini. Nah, Samsung Galaxy A54 yang gue pegang ini memang diberikan oleh Samsung Indonesia ke gue buat gue pakai, gue coba dan kemudian bikin videonya. Tapi seperti biasa ya, kalau video-video seperti ini Samsung tidak punya kesempatan apapun untuk merevisi skrip ataupun juga merevisi video yang lo tonton. That was it. Yuk kita langsung obrolin tentang Samsung Galaxy A54-nya. Seperti tadi gue bilang di awal, pas megang pertama kali Samsung Galaxy A54 ini, gue nggak akan lupa rasanya karena premium banget. Dan mengingat harganya yang emang agak lumayan, sebenarnya 6.399.000 menurut gue ya wajar sih ya. Samsung memberikan satu buah experience yang pol-polan di Samsung Galaxy A54 ini. Mulai dari bodi belakangnya ini yang udah menggunakan kaca, terus juga bagian depannya yang punya bezel somewhat cukup simetris walaupun emang cukup tebal gitu. Untuk looknya sendiri Samsung Galaxy A54 ini tipis-tipis dengan Samsung Galaxy S23, tapi memang ada perbedaan secara dimensinya tentu. Gue bakal merefresh sedikit tentang spesifikasi Samsung Galaxy A54 di video ini. Yang pertama untuk chipsetnya, dia menggunakan Exynos 1380 dan yang gue pegang ini RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Untuk layarnya sendiri dia menggunakan ukuran 6,4 inci, panelnya Super AMOLED, sudah punya refresh rate dynamic 120Hz dan punya tingkat kecerahan 1000 nits. Untuk settingan kameranya di bagian belakang ada 50MP main kamera, ultra wide angle-nya 12MP dan makro kameranya 5MP plus settingan kamera depannya adalah 32MP. Baterainya sendiri 5000 mAh dan sudah support super fast charging 25W. Untuk perlindungan Gorilla Glass-nya dia menggunakan Corning Gorilla Glass 5 untuk layar depannya dan juga bagian bodi belakangnya. And lastly, dia sudah memiliki IP rating IP67. Setelah menggunakan selama kurang lebih 1 bulan, testimonial baterai yang bisa gue berikan, Samsung Galaxy A54 ini memang terbukti bisa bertahan selama kurang lebih 1 hari lebih sedikit. Contoh konkretnya ada beberapa yang bakal gue kasih lihat. Yang pertama ini penggunaan gue selama 1 hari 7 jam dengan screen on time itu 3 jam 57 menit. Dan contoh konkret lainnya adalah hari ini pas gue lagi syuting itu daya tahan baterainya udah lewat 1 hari 8 jam dengan screen on time lebih dari 4 jam. Dan dia emang rata, areanya ada di sekitaran sini. Untuk lo yang bertanya-tanya ngecharge-nya ini berapa lama, Samsung Galaxy A54 ini kalau gue pakai ngecharge itu rata ya, ada di angka sekitar 1 jaman lewat lah. Terakhir gue ngecharge dari 0 ke 100% itu dia memakan waktu 1 jam 30 menit. Dan menurut gue itu adalah satu buah angka yang cukup fair. Dari sisi performa, Samsung Galaxy A54 ini banyak yang meragukan karena menggunakan Exynos, yaitu Exynos 1380. Walaupun sebenarnya dari sisi benchmarking, Exynos 1380 ini punya angka-angka yang oke ya. Yang pertama, kalau kita coba bandingin A53 dengan A54, di sini clear A54 lebih tinggi dengan angka AnTuTu benchmark itu 511.487. Peningkatannya ini kalau nggak salah hampir 17% dibandingkan dengan Samsung Galaxy A53. Sementara kalau gue cek pakai Geekbench, peningkatannya lumayan banget. Ini lebih dari 20%. Dia mendapatkan angka single core ini 1004 dengan angka multi core score 2767. Dan untuk bagian grafiknya OpenCL dia dapat angka 3021 dan Vulkan-nya juga sama, dapat angka 3021. Yang menarik emang kalau kita coba ngetes menggunakan 3D Mark. Untuk stabilisasinya dia menyentuh angka 98,8%. Benar, nggak nyampe 99 seperti Samsung Galaxy A34, but this numbers is actually doing pretty well dibandingkan dengan Exynos sebelumnya. Kalau kita coba ngelihat angka grafiknya, dia paling tinggi ada di 2766 dengan paling rendahnya ada di angka 2732. Kalau gue menerjemahkan angka-angka ini, simpelnya begini. Kalau lo tipikal orang yang menggunakan handphone ini untuk sehari-hari, messaging, multitasking, dan segala macamnya, Samsung Galaxy A54 ini tidak bermasalah, aman-aman aja. Akan ketemu mungkin sedikit masalah stabilisasi dibandingkan dengan A34. Jadi bukan berarti tidak stabil ya, tapi dibandingkan dengan A34 jadi kalah stabil kalau lo menggunakan handphone ini untuk lebih banyak main game. Gue sendiri pas coba main Call of Duty Mobile ini melewati beberapa proses, ada updatean, terus juga main game, dan cuma 1 game doang gitu ya.
Selama bermain sih tidak ada masalah sama sekali. Tapi begitu emang gue coba ukur suhunya, dia lumayan. Ada di angka 37,9 derajat kalau gue nggak salah. Dan ini angka yang lumayan besar gitu ya. Untuk tipikal yang hanya update dan juga hanya satu main game aja. Wah, berarti Samsung Galaxy A54 ini kalau dipakai sehari-hari panas. Ini yang gue tidak temukan. Menariknya adalah panasnya emang terjadi di saat gue lagi main game. Tapi kalau misalnya kita coba untuk aktivitas sehari-hari kayak yang swiping, terus juga lo baca-baca messaging, nonton YouTube gitu. Ini tidak ada masalah sama sekali. Gue tidak merasakan panas. Walaupun gue mendapatkan report dari beberapa teman-teman yang bilang ini panas Vic pas gue lagi pakai, tapi gue tidak mengalaminya. Kondisi panas di Samsung Galaxy A54 itu gue rasakan pas gue lagi buka kameranya untuk foto-foto atau ngerekam. Nah, ngomongin soal kamera, Samsung Galaxy A54 ini menggunakan sensor baru ya, yaitu 50 megapiksel. Bener lebih turun dibandingkan dengan Samsung Galaxy A53, tapi secara ukuran sensornya lebih besar. Terus juga ruang untuk OIS-nya itu juga lagi-lagi lebih besar pula. Pas gue coba ngetes menggunakan color chart dan juga ngetes menggunakan focus chart, hasilnya sih emang bisa dibilang oke ya. Untuk exposure-nya emang dia punya pengukuran exposure yang lebih terang dibandingkan yang gue inginkan. Ini semuanya gue ukur secara auto. Dari sisi coloring, Samsung ini ciri khas Samsung emang ya, dia agak ngegeser magenta dan juga merahnya sedikit ke sebelah kiri. But however, ini kalau gue perhatiin untuk warna-warna lainnya bisa gue bilang cukup on point. Untuk skin tone, kalau gue perhatiin dalam penggunaan dalam ruangan, emang Samsung Galaxy A54 ini sedikit lebih geser ya. Dia agak lebih geser ke kiri nih. Sementara kalau kita menggunakan cahaya matahari, Samsung Galaxy A54 ini bisa dibilang lebih geser ke kanan. Bahkan dalam kondisi tertentu dia bisa on point sesuai dengan gambar yang lagi lo lihat saat ini. Sementara dari sisi sharpness, kalau kita ukur menggunakan focus card, ya dia on point aja. Dari corner ke corner, ini hitungannya aman, nggak ada muar dan segala macamnya. So yeah, actually secara dari sisi teknikalnya Samsung Galaxy A54 ini jatuhnya oke. Sementara kalau dari sisi hasilnya sendiri ya hasilnya seperti ini. Lo bisa melihat di mana AI-nya Samsung ini berfungsi dengan sangat maksimal, terutama kalau digunakan outdoor, gue suka banget. Tapi emang kalau lo menggunakan handphone ini di bagian indoor, beberapa gambar gue bisa ngelihat color renderingnya ini agak sedikit geser-geser gitu. Jadi ya disesuaikan aja lah gimana lo mau makainya gitu. Saran gue mungkin kalau di indoor lo coba-coba pakai night untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih on point dan juga lebih maksimal. Dari pengambilan sisi videonya, Samsung Galaxy A54 ini lebih stabil ya secara OIS-nya dan juga stabilisasinya dibandingkan dengan Samsung Galaxy A34. Walaupun gue mengukurnya ini menggunakan video vertikal, jelly efeknya ini masih hadir tapi memang tidak sesignifikan lagi-lagi di Samsung Galaxy A34. Dan kalau misalnya lo rubah ini ke mode 1080, all those jelly effect ini jatuhnya bisa dibilang hilang, terlihat smooth-smooth aja. Buat lo yang pengen menggunakan handphone ini untuk IGS atau Instagram Story, saran gue tetap masih merekam menggunakan aplikasi kamera, baru kemudian lo upload, karena itu adalah ya cara terbaik untuk mengupload IGS Story di Android saat ini. Apakah hasilnya jauh? Iya, secara stabilisasinya dia menghilang kalau lo tidak menggunakan aplikasi kamera bawaan, kalau lo langsung rekam menggunakan IGS gitu ya. Dan secara suara juga somehow kalau lo rekam dulu itu secara suaranya lebih bagus hasilnya dibandingkan kalau lo merekam langsung menggunakan aplikasi Instagram untuk Instagram Story. Terakhir mungkin yang pengen gue bahas dari sisi layar ya. Kalau lo nonton menggunakan Samsung Galaxy A54 ini lo akan dimanjakan karena udah menggunakan Super AMOLED dan emang secara pewarnaannya bagus, ini nyaman dilihat, looknya juga oke dan gak ketinggalan untuk speakernya. Somehow Samsung Galaxy A54 kali ini hadir dengan suara yang bisa gue bilang penuh gitu. Nggak kelasan flagship juga secara speakernya, tapi suaranya full. Jadi lo bener-bener dimanjain lah gitu. Now by the end of the day, menurut gue sangat mudah sebenarnya merekomendasikan Samsung Galaxy A54 buat lo yang pengen mencari handphone Samsung dengan rentang harga 5-6 jutaan. Karena ya emang barangnya semenarik itu dan seoke itu untuk penggunaan sehari-hari. Kalau emang tujuan penggunaan handphone lo itu lebih banyak ke daily activity. Tapi kalau lo emang menggunakan handphone lebih banyak untuk main game dan segala macamnya, menurut gue Samsung Galaxy A54 walaupun bisa dipakai main game, tapi mungkin arahnya tidak tepat
kalau ke sana. Gua ngarahinnya ke A34, tapi kalau untuk daily activity dan duit lo lagi agak berlebih, Samsung Galaxy A54 itu mudah banget direkomendasikan. Terlebih secara harga di saat gue bikin video ini udah lumayan turun nih. Lo bisa mudah menemukan Samsung Galaxy A54 varian 8128 itu ada di area angka 5,4 jutaan atau 5,5 juta. Udah turun 400 ribuan lah dari harga launchingnya. Hal yang sama juga terjadi kalau lo pengen beli yang varian 8256. Harganya dari yang tadinya 6399 udah banyak sekarang yang jual di angka 5,9an. Jadi please do, dicari aja termurahnya dengan toko terbaiknya senyaman lo, atau boleh coba klik link yang gue taruh di kolom deskripsi. Gue coba cari toko yang terpercaya dengan harga yang paling murah yang bisa gue temukan. And basically that was the video for today. Samsung Galaxy A54. Super highly recommended untuk lo yang mencari Samsung di angka 5-6 jutaan. Tapi kalau dibandingin sama yang ini atau ini gimana, Fik? Kita cobalah omongin di video lain. Buat sekarang, Taufik undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!